Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Tirsa Tairas, sebagai Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Elroy Malalayang, wilayah Manado, Malalayang. Saat ini akan membagikan kebenaran firman Tuhan dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-18, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-12, dalam tema Terpujilah Tuhan yang telah menyelamatkan. Saya berharap dan berdoa dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada, kiranya tetap mengalami kasih dan kebaikan Tuhan, sehingga ada dalam keadaan sehat, kuat, tetap semangat, bersukacita dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, yang adalah firman yang hidup. Kami bersyukur untuk kesempatan yang indah saat ini. Kami diberikan waktu oleh Tuhan belajar firman Tuhan. Maka bermohonlah kami, kuduskan hati dan pikiran kami, taruhkanlah hikmat dan konsentrasi untuk kami membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, supaya firman Tuhan ini tidak lalu dengan sia-sia, tetapi firman ini akan memotivasi kami, menginspirasi kami untuk hidup takut akan Tuhan. Berfirmanlah bagi kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita membaca dalam Keluaran pasalnya yang ke-18 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12 dalam perikop Yitro mengunjungi Musa. Yitro imam di Midian dan mertua Musa mendengar tentang yang dilakukan Allah bagi Musa dan Israel umatnya, bagaimana Tuhan telah membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu Yitro mertua Musa membawa serta Sipora istri Musa yang dahulu dipulangkan oleh Musa, dan kedua anak laki-lakinya yang seorang bernama Gersom, sebab Musa berkata, "Aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing." Yang lainnya bernama Eliezer, sebab katanya, "Allah Bapakku adalah penolongku dan telah menyelamatkan aku dari pedang Firaun." Ketika Yitro mertua Musa beserta anak-anak dan istri Musa sampai kepadanya di padang gurun tempat ia berkemah dekat gunung Allah, ia mengirim pesan kepada Musa, "Aku mertuamu Yitro dengan istrimu beserta kedua anaknya datang kepadamu." Lalu Musa keluar menyambut mertuanya, sujud kepadanya dan menciumnya. Mereka saling menanyakan keadaan masing-masing, lalu masuk ke dalam kemah. Kemudian Musa menceritakan kepada mertuanya segala yang dilakukan Tuhan kepada Firaun dan orang Mesir karena Israel, juga segala kesusahan yang dialami Israel di jalan dan bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. Yitro bersukacita atas segala kebaikan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel yang diselamatkannya dari tangan orang Mesir. Lalu Yitro berkata, "Terpujilah Tuhan yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir dan tangan Firaun. Ia telah menyelamatkan bangsa ini dari tangan orang Mesir. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan lebih besar dari segala ilah, dan ia melakukan hal itu karena orang Mesir telah bertindak angkuh terhadap mereka." Lalu Yitro mertua Musa mempersembahkan kurban bakaran dan beberapa kurban sembelihan bagi Allah. Harun dan semua tua-tua Israel datang untuk makan bersama dengan mertua Musa di hadapan Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita bersyukur karena saat ini kita boleh ada di atmosfer bulan Oktober.
Saya yakin Bapak Ibu Saudara-saudara yang sementara nonton video mendengarkan kebenaran firman Tuhan pasti diberkati Tuhan sehingga mengalami sukacita yang besar, mengalami berkat Tuhan dan selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Dan yang pasti di sepanjang bulan September yang baru kita lewati, bahkan sepanjang tahun 2024 kita mengalami ada banyak peristiwa, ada banyak kenyataan, pengalaman-pengalaman hidup yang bukan saja membuat kita tertawa, membuat kita tersenyum, membuat kita bahagia karena pencapaian-pencapaian yang luar biasa dalam keberhasilan sukses yang kita nikmati. Tapi ada kalanya kita gagal, kita menangis, kita kecewa, kita ada dalam pergumulan. Tapi yakin sebagai orang beriman semua diizinkan Tuhan kita lewati, kita alami supaya kita merasakan bagaimana Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan kita. Kita mengalami Tuhan, kita mengalami mujizat Tuhan, kita mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan, mengalami penyertaan dan berkat Tuhan yang luar biasa. Karena itu kita tetap bersyukur kepada Tuhan Allah, Sang Pemilik kehidupan kita. Nah saudara-saudara yang kekasih, bacaan kita saat ini dalam kitab Keluaran. Nah kitab Keluaran disebut juga sebagai kitab Exodus, kitab kedua dari hukum Pentateuk atau dari kitab Musa. Nah saudara, kitab Keluaran ini ada 40 pasal. Dan dari 40 pasal ini kita melihat ada 3 bagian di dalamnya. Yaitu pertama, pasal 1 sampai pasal 13. Itu menceritakan bagaimana orang Israel, mereka ada di Mesir. Mereka menjadi budak oleh Raja Firaun. Dan Tuhan Allah mendengar teriak minta tolong mereka, sehingga Tuhan memakai Musa untuk menjadi pemimpin bagi bangsa Israel. Ketika mereka akan eksodus, mereka keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Kemudian di bagian kedua pasal 14 sampai pasal 18 itu menceritakan bagaimana umat Tuhan, umat Israel dalam perjalanan menuju gunung Tuhan atau gunung Sinai. Dan kita melihat bahwa Tuhan melindungi bangsa Israel, bahkan memusnahkan Firaun beserta seluruh tentaranya. Dan dalam perjalanan mereka selanjutnya di padang gurun, Tuhan terus menyediakan makanan dan minuman, air bagi bangsa Israel yang mau menyatakan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Dan bagian terakhir, bagian ketiga dari kitab Keluaran itu pasal 19 sampai pasal 40 itu terjadi di Gunung Sinai, di mana Tuhan menampakkan diri kepada Musa dan Tuhan memberikan 10 hukum juga berbagai peraturan lainnya agar supaya bangsa Israel mentaati semuanya sehingga mereka harus hidup setia dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Dan di sana mau dikatakan bahwa Tuhan tetap ada bersama-sama dengan mereka ketika mereka akan memasuki tanah Kanaan yang adalah tanah perjanjian bagi nenek moyang bangsa Israel. Nah, saudara, bagian bacaan kita itu dalam kitab Keluaran pasal 18 menceritakan bagaimana bangsa Israel mereka menuju ke gunung Tuhan atau gunung Sinai. Dan secara khusus lagi dikatakan narasi bacaan kita mertua Musa yang dikatakan adalah seorang imam di Midian. Dia datang mengunjungi Musa setelah dia mendengar bagaimana tentang keperkasaan Tuhan, kehebatan Tuhan lewat kemenangan-kemenangan dan penyertaan yang dialami oleh bangsa Israel. Sehingga ketika sebelum bertemu dengan Musa, maka ada pesan yang disampaikan kepada Musa bahwa Yitro bersama dengan istri Musa yaitu Sipora, bahkan anak-anaknya ada 2 laki-laki. Yang pertama bernama Gersom, itu artinya
aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing. Kemudian yang kedua, Eliezer, artinya Allah Bapakku adalah penolongku dan telah menyelamatkan aku dari pedang Firaun. Nah, Yitro menyampaikan pesan bahwa mereka sudah dekat dan ingin bertemu dengan Musa, sang menantu. Nah, saudara, kita melihat bagaimana reaksi atau respon Musa. Dia sangat gembira, saudara. Karena dikatakan bahwa lalu Musa keluar menyambut mertuanya, sujud kepadanya dan menciumnya. Nah, saudara, itu berarti ada rasa gembira, rasa sukacita sebagai seorang anak yang akan bertemu dengan mertua, dengan orang tua, sebagai seorang suami yang akan bertemu dengan istri, sebagai seorang ayah yang akan bertemu dengan anak-anak. Nah, kemudian Musa menceritakan bagaimana perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Tuhan Allah bagi bangsa Israel. Kemenangan yang mereka alami sangat luar biasa. Jadi Musa dia menceritakan kabar baik, menceritakan cerita yang menarik, cerita yang baik yang disimak oleh Yitro, sehingga respon dari Yitro juga ketika dia mendengar kabar cerita yang baik dari Musa menantunya, Yitro dia bersukacita. Ayatnya yang ke-8, Yitro bersukacita atas segala kebaikan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel yang diselamatkannya dari tangan orang Mesir. Jadi ada sukacita ketika mendengar kabar yang baik. Kemudian Yitro dia berkata, terpujilah Tuhan yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan Firaun. Terpujilah Tuhan. Dia memuji Tuhan. Walaupun Yitro tidak mengalami, tidak merasakan secara langsung bagaimana perbuatan Tuhan yang dahsyat, dia hanya mendengar cerita dari Musa, tapi dia memuji Tuhan. Bahkan lebih jauh lagi dikatakan bahwa Yitro berkata di ayat 11, aku tahu bahwa Tuhan lebih besar dari segala ilah. Tuhan lebih besar dari segala ilah atau Allah bagi orang-orang yang ada di sekitar itu, terlebih lagi Mesir. Tuhan lebih dahsyat, Tuhan lebih besar, Tuhan lebih hebat. Dan di ayatnya yang ke-12 dikatakan bahwa mertua Musa mempersembahkan korban bakaran dan beberapa korban sembelihan bagi Allah. Nah, luar biasa apa yang dilakukan oleh Yitro. Dia mengakui kebesaran Tuhan dan mempersembahkan korban kepada Tuhan sebagai tanda sukacita, tanda syukur atas perbuatan-perbuatan, kemenangan-kemenangan, penyertaan yang telah dinyatakan Tuhan bagi bangsa Israel di bawah kepemimpinan Musa. Nah, saudara, ada beberapa pesan yang hendak disampaikan kepada kita melalui bacaan kita dalam kitab Keluaran. Mari kita melihat secara naratif. Pendekatan naratif, kita melihat ceritanya dan kita melihat pelakunya atau tokoh-tokoh yang ada secara khusus lagi dari karakter Musa dan karakter Yitro. Pertama, tentang karakter Musa. Saudara, pertama, Musa dia adalah pemimpin yang hebat. Pemimpin yang sangat luar biasa. Tapi dia adalah orang yang rendah hati, yang tidak sombong, yang tidak gegabah, yang tidak makang puji, saudara. Karena kita melihat sebenarnya Musa ini dia adalah anak kerajaan. Dia pernah diasuh oleh putri Firaun dalam kerajaan. Tapi karena semangat nasionalismenya, jiwa kebangsaannya begitu kuat sehingga dia melarikan diri dari istana raja dan dia menyatu dengan bangsa Israel. Sebenarnya dia punya privilege, dia punya hak istimewa untuk menjadi orang yang sombong dengan segala kemewahan yang telah dia nikmati di dalam istana Firaun, tetapi itu dia tidak lakukan. Sehingga kita melihat bahwa Musa ini adalah seorang pemimpin yang mengayomi, yang rendah hati, yang penuh dedikasi,
Bahkan dia menjadi seorang pemimpin yang sangat luar biasa, yang sangat mencintai rakyatnya, bangsanya Israel. Terutama lagi kita melihat dia sangat hormat kepada orang tua. Mertuanya, dia hormat kepada Yitro, mertuanya. Bahkan dia mengasihi keluarganya, Sipora dan anak-anaknya, Gersom dan Eliezer. Nah, hal itu kita lihat bahwa ketika Yitro dia datang membawa keluarganya, maka Musa menyambut dengan penuh sukacita dan penuh hormat. Maka hal ini mau menyatakan kepada kita, saudara, bahwa ketika kita menjadi seorang pemimpin, atau katakanlah kita menjadi seorang anak Tuhan, bahkan dalam segala situasi di komunitas manapun, ketika kita dipercayakan dengan tugas yang dipundakkan bagi kita, mari kita belajar seperti Musa. Kita mengayomi, kita jangan menjadi sombong, menjadi angkuh. Kita harus rendah hati, bahkan kita harus bertanggung jawab. Sebab disadari saudara bahwa segala apa yang kita miliki, harta, benda, bahkan kekayaan, uang, jabatan, itu hanyalah sementara waktu. Hanya titipan saja, saudara. Kita yakin bahwa kalau kita melakukan itu dengan baik, kalau kita mengerjakan semuanya dengan benar, itu jadi berkat, maka itu akan menjadi kehormatan bukan saja bagi kita, tapi terutama kepada Tuhan Allah. Sekalipun kita punya privilege, punya hak istimewa, mendapatkan segala sesuatu, tapi jangan menjadi sombong, saudara. Karena kita di dunia ini hanya sementara saja. Mari kita ukir hal-hal yang baik sementara Tuhan memberikan kesempatan, waktu bagi kita dengan semua potensi, talenta, semua skill, kecakapan, semua berkat yang kita miliki. Mari kita manage semuanya dengan baik, kita atur strategi kehidupan kita supaya apa yang kita miliki jadi berkat. Bukan saja bagi kita, tapi menjadi berkat kehadiran kita bagi banyak orang. Nah, itu yang dilakukan oleh Musa. Dia menjadi pemimpin bagi bangsa Israel. Dia tidak menggunakan hak istimewanya untuk menindas, menekan mereka, tapi justru untuk menjadi berkat bagi mereka. Juga kita melihat bagaimana kecintaan Musa terhadap keluarganya. Rasa hormat Musa kepada mertuanya, tapi juga rasa cintanya kepada istri dan anak-anaknya. Maka itu juga di zaman sekarang ini, saudara, sangat-sangat kita butuhkan. Sebab ada kalanya dalam keluarga tidak ada lagi rasa hormat. Seringkali orang mengatakan bukan lagi mama mantu, orang tua mantu, tapi dipelesetkan jadi hantu. Karena tidak ada komunikasi yang baik, tidak ada hubungan yang baik. Tapi mari kita belajar seperti Musa dan Yitro bersama keluarganya, Sipora dan anak-anak mereka. Ada family time, ada waktu untuk keluarga. Mereka berjumpa dan saling membagi pengalaman-pengalaman yang baik. Maka itulah juga yang diharapkan, saudara. Kadang kalau orang menjadi egois, hanya mementingkan diri sendiri, tidak ada waktu untuk keluarga. Bahkan saudara, orang terlalu gila kerja sehingga lupa keluarga. Bahkan juga kadangkala di rumah orang sibuk dengan gadget masing-masing sehingga tidak ada lagi waktu untuk berkomunikasi, tidak ada keterbukaan satu dengan yang lain. Tapi mari belajar sama dengan Musa, dengan Yitro, saling berbagi pengalaman, hal yang baik. Ada kecintaan terhadap keluarga. Kalau kita mencintai keluarga, mencintai suami, mencintai istri, anak-anak, orang tua, pasti kita akan menikmati berkat Tuhan. Berkat yang luar biasa, ada sukacita yang besar. Dalam rumah kita ada berkat, bukan cuma berkat materi, tapi berkat spiritual sebagai orang beriman. Bahkan Tuhan membuka tingkap-tingkap langit dan mengisi lumbung-lumbung kehidupan kita dengan berkat yang berlipat ganda seperti yang dialami oleh Musa. Dan yang terakhir, saudara, dari Musa kita melihat dia ketika bertemu dengan keluarga, dia menyampaikan good news, kabar baik atau good story, cerita yang baik, bukan bad story, bukan cerita buruk. Artinya Musa dia menceritakan pengalaman-pengalaman
testimoni, kesaksian hidup bagaimana dia dan bangsa Israel disertai Tuhan, dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Sehingga apa yang Musa ceritakan, Musa sampaikan, itu mendapatkan respon yang baik dari Yitro. Sehingga Yitro dia memuji Tuhan, dia memuliakan Tuhan, dia bersyukur walaupun dia belum mengalami Tuhan. Bahkan dia memberikan korban bakaran, korban syukur kepada Tuhan. Maka itu juga saudara, kita diingatkan, mari kita selalu menceritakan hal-hal yang baik. Good story, cerita yang baik, bukan bad story. Good news, kabar baik, bukan bad news saudara, bukan kabar buruk, bukan cerita buruk. Agar supaya orang yang mendengar cerita kita, kesaksian kita, pengalaman hidup kita, mereka juga akan tertarik, mereka akan terobsesi untuk percaya Yesus, mengikut Yesus, setia dan taat kepada Yesus. Bukan cerita bohong, bukan hoax yang kita sampaikan. Bukan cerita yang membuat orang lain menjadi kecewa, menjadi kehilangan semangat, menjadi pesimis. Sebab saudara, kata-kata itu punya pengaruh saudara. Sekali lagi, kata-kata kita, cerita kita, apa yang keluar dari mulut kita, itu punya pengaruh terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena itu berceritalah hal yang baik, sampaikanlah hal-hal yang menyenangkan asalkan itu benar. Bukan sama dengan orang bilang cumbeksen, cuma bikin senang. Bukan saudara, tapi yang real, yang nyata, yang benar saudara, bukan hoax. Berita yang baik, kabar baik yang kita sampaikan supaya dapat mempengaruhi orang lain untuk setia dan taat kepada Tuhan. Seperti Musa, dia mempengaruhi Yitro untuk bersyukur, memuji dan mengakui kebesaran Tuhan. Kemudian saudara, hal yang kedua, secara naratif kita melihat bagaimana respon dari Yitro. Yitro sekali lagi dia tidak mengalami Tuhan secara langsung. Dia tidak melihat dan merasakan bagaimana perbuatan Tuhan secara langsung. Dia cuma dengar Pak Musa. Dia hanya mendengar dari menantunya Musa. Bagaimana pekerjaan Tuhan, lawatan Tuhan, kuasa Tuhan, kebesaran dan kedaulatan Tuhan berlaku bagi bangsa Israel. Tapi dia terobsesi dari cerita Musa. Sehingga dia memuji Tuhan, mengakui kebesaran Tuhan. Dia bersyukur dan dia mempersembahkan korban bakaran, korban syukur kepada Tuhan Allah. Hal yang sangat luar biasa. Maukah juga saudara kita menjadi seperti Musa? Maukah kita menjadi seperti Yitro saudara? Kita terus memuji Tuhan dengan semua pengalaman-pengalaman hidup. Kita bukan cuma dengar tentang kebesaran Tuhan, tapi kita sendiri, orang sendiri yang merasakan saudara. Ketika kita masih berdiri tegak sampai saat ini, ketika Tuhan melewatkan kita dari gumul COVID-19, orang masih hidup, masih bernafas sampai sekarang ini, itu adalah sebuah kesaksian hidup kita yang luar biasa bahwa Tuhan masih butuh pada orang. Tuhan masih mengasihi kita. Tuhan masih menginginkan kita boleh hidup dan boleh beraktivitas, boleh menjadi berkat selama kita hidup. Maka mari kita seperti Yitro saudara, terus bersyukur kepada Tuhan, terus muliakan Tuhan, akui Tuhan. Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu ajaib, Tuhan itu perkasa, dan Tuhan itu luar biasa. Karena itu dalam kehidupan kita saudara, bukan cuma hal yang enak-enak yang kita nikmati, tapi memang kadang Tuhan bawa orang di lembah kekelaman saudara. Sekalipun terkadang kehidupan kita ini pahit, kehidupan kita ini rasa-rasa orang tidak bisa lagi berjalan, tidak bisa lagi punya harapan untuk masa depan. Tapi inilah cara Tuhan. Tuhan berproses dalam hidup kita supaya kita akui keterbatasan kita dan kita akui kebesaran dan kehebatan Tuhan. Bahwa sesungguhnya Tuhan ada di segenap kehidupan kita. Dengan tiang awan di waktu siang, dengan tiang api di waktu malam,
Dia tetap bersama-sama dengan kita. Dia tidak menutup mata dengan keadaan kita. Dia tidak menutup telinga dengan semua doa dan permohonan yang kita sampaikan. Bahkan Tuhan menampung air mata kita di kirbatnya Tuhan Allah. Sehingga ada waktu Tuhan, Dia akan menyatakan kebaikan yang luar biasa. Akan menggantikan duka cita dengan sukacita. Akan menggantikan kegagalan dengan kesuksesan. Bukan berarti Tuhan diam ketika kita menangis. Tapi Tuhan sementara mendengar dan menyusun strategi agar supaya kita bisa mengalami kebaikan dan kasih Tuhan seperti bangsa Israel. Bisa mengalami kemenangan. Sebab Tuhan men-setting kita, mendesain kita ini saudara, agar supaya kita punya ketergantungan dengan Tuhan. Bayangkan kalau torang so sangat sempurna sesama dengan Tuhan saudara, torang bisa jadi Tuhan kecil yang menjas orang lain, bahwa torang tuh paling hebat. Tapi Tuhan desain kita sebagai ciptaan Tuhan yang termulia, supaya kita mengakui kedaulatan Tuhan, bahwa ada Tuhan dalam hidup kita. Ada Tuhan yang selalu menuntun dan menyertai kita, sehingga kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan untuk segala kebaikan, untuk segala waktu kehidupan, untuk segala proses yang Tuhan kerjakan bagi kita, bahkan untuk segala gumul hidup yang kita alami. Maka marilah kita menjadi seperti Yitro, sekali lagi tidak melihat tapi percaya. Kalau torang melihat, merasakan, percaya, dan harus bersyukur. Marilah kita menjadi Musa. Kita punya privilege, kita orang semua anak Tuhan. Tapi jangan jadi sombong saudara. Tapi kita rendah hati, mengayomi orang lain, bersuka cita, selalu rindu ada bersama dengan keluarga, punya waktu untuk keluarga, mencintai keluarga, bahkan selalu enjoy dengan keluarga, supaya hidup ini kita rasakan bagaikan drama yang panjang, sinetron yang mengasihkan. Orang bauni drama Korea sampai berjam-jam, kadang menangis. Maka itulah juga drama kehidupan kita. Kadang kita menangis, kadang kita tertawa. Tapi itulah cara Tuhan membentuk kita. Kita cintai keluarga kita. Bahkan mari kita selalu menyampaikan good news. Kabar baik, bukan bad news, bukan kabar buruk. Good story, cerita yang baik, bukan bad story, bukan cerita buruk, bukan kebohongan, bukan hoax, tapi fakta, hal-hal yang benar, agar supaya mendapat respon yang baik dari banyak orang, sehingga banyak orang juga bisa memuliakan Tuhan. Di sanalah kita menjadi dokumen yang hidup, menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman yang boleh kami renungkan. Sekalipun hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan firman, tapi Tuhan terus memakai media sosial YouTube ini jadi berkat bagi banyak orang untuk mendengarkan firman Tuhan, sehingga banyak yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus dengan cerita yang baik, dengan kabar yang baik yang boleh disampaikan. Mereka yang dalam keadaan lemah, Tuhan kuatkan. Mereka yang kehilangan semangat, Tuhan semangati mereka, pulihkan, kuatkan mereka. Mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Dimanapun mereka berada, dalam penyertaan Tuhan selalu kuat dan selalu optimis untuk yakin bahwa pertolongan kasih setia Tuhan akan terus mereka alami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Saya Pendeta Tirsa Tairas terus berharap kiranya Bapak Ibu Saudara-saudara akan mendukung YouTube channel Tirsa Tairas dengan cara nonton video, dengarkan kebenaran firman Tuhan, tekan tulisan subscribe, berikanlah jempol like, berikanlah komentar-komentar yang membangun, dan jangan lupa bagikanlah video ini di media sosial yang Bapak Ibu Saudara miliki. Juga tekan lonceng supaya selalu ada notifikasi dari setiap update video saya. Tuhan memberkati.